Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di mini talk show kita. Kali ini aku bersama satu narasumber kita yaitu Syukaina. Dan aku sebagai host, Anida Zaratanisa. Yeay. Nah, kali ini topik kita itu akan bahas hubungan antara pemikiran Al-Ghazali dengan psikologi modern. Ternyata dua bidang ini tuh nyambung banget. Terus kalau kita lihat lebih dekat, gimana ya gitu. Kita bakalan tanya ke narasumber kita. Nah, yang pertama, aku mau tanya ke Cukai. Ini dia panggilannya Cukai, guys. Cukai. Sebenarnya apa sih konsep jiwa menurut Al-Ghazali? Oke. Jadi ya, menurut Al-Ghazali, konsep jiwa tuh ada tiga unsur penting, yaitu akal, hati, dan nafsu. Akal itu untuk memahami kebenaran, hati juga sebagai pusat spiritual dan moral, dan nafsu sebagai dorongan yang bisa mengarahkan kita baik ke buruk atau buruk ke baik. Oke, terus ini ya, beliau itu juga menggambarkan jiwa gitu ya, kayak sebagai cermin gitu. Kalau misalnya cerminnya kotor, berarti kayak nafsunya terlihat semakin sulit kita melihat kebenaran gitu. Tapi kalau dibersihkan melalui muhasabah, zikir, dan juga mendekatkan diri kepada Allah, itu jadi jernih gitu. Ya. Jadi proses healing versi Al-Ghazali itu lebih ke pembersihan hati ya? Iya, benar sekali. Jadi itu penyembuhannya dimulai dari kesadaran, introspeksi, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, di sini tuh aku mau tanya, sekarang dari perspektif psikologi modern, apakah konsep Al-Ghazali ini tuh punya kemiripan nggak sih? Punya, dan menurutku sih lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi dalam psikologi itu kunci terapi, kita harus tahu apa yang kita rasakan. Karena kan kita nggak mungkin tuh berobat tapi kita nggak tahu kalau kita sakit. Terus Ya, yang kedua ada CBT, atau biasanya anak psikologi sih manggilnya cognitive behavior therapy, yaitu mengatakan pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Jadi Al-Ghazali itu juga berkata bahwa pikiran tuh bisa merusak hati. Iya, benar. Yang ketiga tuh ada mindfulness, yaitu psikologi modern menciptakan mindfulness untuk melatih fokus dan ketenangan. Dalam tradisi Al-Ghazali, konsep ini mirip dengan zikir dan tafakur. Oke, berarti kedua konsep ini tuh nggak bertentangan ya? Iya, dia enggak. berkaitan. Psikologi modern itu dia empiris, sedangkan Al-Ghazali itu menambahkan dimensi spiritual. Iya, benar. Terus dilanjut ada pertanyaan ketiga. Aku mau tanya, menurut kamu apa persamaan paling kuat antara Al-Ghazali dan psikologi modern? Oke, jadi menurutku ya kedua-duanya ini sama-sama percaya bahwa manusia itu bisa berubah melalui latihan. Al-Ghazali menyebutkan pria dan anak, yaitu latihan jiwa, sedangkan psikologi modern menyebutkan behavior change, yaitu perubahan perilaku. Tujuannya sama, yaitu membentuk manusia menjadi lebih baik lagi. Kalau perbedaannya? Kalau dari psikologi modern lebih fokus ke kesejahteraan mental, sementara Al-Ghazali itu memasukkan tujuan akhir, yaitu kedekatan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Jadi perbedaannya ini ada di orientasi ya? Iya, orientasi. Kalau kita lihat sebagai anak muda sekarang itu kan sering kayak merasa cemas, overthinking, bahkan kayak kehilangan arah. Terus gimana ya perpaduan kedua pendekatan ini bisa Saling membantu ya? Jadi kombinasi keduanya itu bisa sangat kuat, yaitu dari psikologi modern kita bisa belajar teknik praktis, misalnya kayak regulasi emosi, manajemen stres, dan mindfulness. Kalau dari Al-Ghazali sendiri kita dapat arah hidup, misal dari nilai dan kedalaman spiritual. Jadi kalau digabung itu seseorang jadi cukup tenang gitu, tapi juga punya makna hidup. Jadi bukan cuma sembuh, tapi juga dia utuh gitu ya. Manusia itu kayak bukan hanya tumbuh dan pikirannya, tapi juga butuh hati dan ruhnya gitu. Pertanyaan tambahan nih, Ya, apa itu Kak?
apa sih yang bikin pemikiran Al-Ghazali berbeda dari filsuf Muslim lainnya kalau tentang jiwa? Oh, tentang jiwa. Iya. Jadi Al-Ghazali ini pemikirannya itu lebih seimbang. Dia bisa pakai akal, tapi juga memasukin soal pengalaman spiritual. Jadi bukan intelektual doang, bukan mistik doang, tapi kombinasi dari keduanya. Menurut Al-Ghazali itu kenapa coba manusia tuh sering merasa kayak kekosongan walaupun hidupnya tuh kelihatannya tuh kayak baik-baik aja? Oh, kayak hampa gitu ya? Iya. Oke. Jadi karena hati kita tuh nggak terisi dengan hal yang benar. Jadi dia bilang kan kalau hati nggak tersambung ke yang maha besar, apapun yang kita punya pasti rasanya kayak kurang gitu loh. Oke. Gimana sih cara Al-Ghazali itu memandang kecanduan? Tapi ini kalau dalam bentuk zaman dulu ya, Bukan zaman sekarang ya? Iya. Oke. Jadi kan dia tuh dia nggak pakai istilah dari kecanduan, tapi dia bahas sebagai nafsu itu menguasai manusia. Intinya kalau nafsu kita nggak bisa dikontrol, manusia tuh bakal terus cari pelarian, misalnya terus-terusan harus ada gitu. Kalau pandangan Al-Ghazali tentang stres itu gimana? Oke, jadi dia tuh Al-Ghazali itu bilang kalau stres itu muncul ketika hati kita terlalu nempel sama hal duniawi. Jadi kita tuh kalau hati terlalu berharap sama yang kayak dunia, kecewa kita tuh bisa lebih besar. Benar sih. Itu tuh kalau dalam psikologi modern mirip sama konsep attachment gitu loh. Attachment style kita dalam psikologi. Benar. Kalau Al-Ghazali memandang kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu gimana? Kira-kira kamu tahu nggak? Oke. Jadi dia bilang sih kebiasaan buruk itu bisa berubah ya, tapi butuh latihan yang pelan-pelan. Kayak mirip habit terapi gitu. Yang penting kan kita sedikit tapi konsisten. Kalau orang selingkuh? Waduh, itu gimana ya? Itu gimana? Itu jawab pertanyaan kami di komen. Who knows? Terus itu kalau Al-Ghazali ini kan pernah ngerasain yang namanya krisis eksistensial. Kalau dalam psikologi modern itu kan krisis eksistensial ini tuh biasanya tuh kayak jati dirinya kurang kan gitu kan ya. Nah terus apa psikologisnya itu gimana terhadap Al-Ghazali? Kalau zaman sekarang sih kita nyebutnya sebagai identitas. Ya, krisis identitas sama burnout. Ya. Jadi itu tuh kayak kita kehilangan semangat belajar, ngajar, terus merasa kosong, butuh isolasi untuk mencari makna hidup. Mirip healing journey sih kalau zaman sekarang ya kita nyebutnya. Kalau kira-kira ada cara nggak? Itu contohnya itu kayak healing journey itu kita ngapain gitu? Kan dalam psikologi sendiri healing journey itu bisa macam-macam ya. Kita bisa pakai kayak terapi atau istilahnya itu bisa juga kita menulis, membaca, menggambar. Kalau boleh tahu nih, kenapa Al-Ghazali itu bilang kalau akal tanpa hati itu buta? Iya benar. Jadi karena logika aja tuh nggak cukup guys dalam kehidupan. Kita juga butuh kebijaksanaan, empati dan kesadaran moral. Itu yang kita sering kita sebut hati. Dia yang nyebut ya. Psikologi modern juga bilang bahwa IQ tanpa EQ itu pincang. Contohnya nih kayak kasus kemarin yang pernah booming, Esteh. Ingat nggak? Enggak. Yang itu yang konser itu? Iya, konser. Oh iya, benar. Itu kan ibarat kata kalau kita punya ilmu tapi empati dan hatinya gak jalan kan gak bisa ya. Itu bukti nyatanya ya guys. Kalau dari sisi pandangnya Al-Ghazali, Ya. apa tanda hati kalau hati seseorang itu sehat? Oke, jadi hati yang sehat menurut Al-Ghazali itu hati yang tenang, tidak iri, tidak dendam dan mudah memaafkan, juga tidak gampang goyah, mirip seperti indikator emosional well-being dalam psikologi modern. Kalau konsep self control, tapi menurut Al-Ghazali juga? Menurut Al-Ghazali, oke, jadi menurut Al-Ghazali mengendalikan step by step itu kita tidak memaksa secara ekstrim, jadi kita tuh kayak perlahan aja gitu.
Jadi kita kayak melatih diri kita terus sampai stabil. Jadi kita ini tuh kalau di teori psikologi modern mirip sama self regulation sama delay gratification. Kalau apa tadi self regulation sama delayed gratification itu teorinya siapa ya di psikologi modern? Kamu kurang tahu ya? Iya. Kalau nggak salah Siapa ya? siapa ya? Kalau ini pendapat Al-Ghazali tentang kebahagiaan. Oke, jadi menurut Al-Ghazali kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita punya, tetapi dari bagaimana keadaan hati kita. Contohnya itu kalau kita hatinya beres, hidup ikut beres. Ini kayak konsep inner peace di psikologi positif. Kayak kita tuh gampang bersyukur gitu. Karena kan kalau kita nggak bersyukur, bisa kita dapat satu dunia, kita kayak selalu merasa kurang nggak sih? Iya sih benar. Iya, nggak salah benar, nggak salah. Mana sih tadi? Sampai pertanyaan nomor berapa tadi kita? 30. Oke. Kalau penyebab utama manusia gagal dalam mengatur emosi, tapi ini dalam pandangan Al-Ghazali. Jadi karena itu tuh hati kita tuh terlalu dikuasai oleh nafsu. Itu amarah, itu bagian dari diri kita yang impulsif, kan itu nafsu ya. Kalau hati kita belum disiplin dan emosi, jadi kita meledak. Kalau dikaitkan dengan teori psikologi modern itu nama ininya apa ya? Kira-kira kamu tahu nggak? Kalau nggak salah ya, itu kayak self control sama self regulation tadi yang sebelumnya. Benar. Cara dia mengelola emosi gitu ya. Cara dia mengelola emosi. Terus kenapa Al-Ghazali itu menekankan pentingnya guru jiwa? Guru jiwa itu apa sih? Guru jiwa itu ya karena manusia itu kan butuh dipandu ya. Makanya kita sebagai umat muslim ini kan kita punya Allah tuh sama Al-Quran, sama hadis juga ya kan, kalau nggak salah ya. Takut salah nih kan, ini bahasnya agama gitu ya. Terus jadi kan kita tuh perlu sesuatu yang memandu. Sama seperti psikologi itu kan butuh terapis. Jadi kita menurut Al-Ghazali itu jiwa juga butuh mentor untuk membersihkan hati. Di psikologi modern itu kan kita ada konsep mindfulness. Nah, kalau dihubungkan dengan Al-Ghazali gimana tuh? Jadi Al-Ghazali itu nyebutnya sih muraqabah, yaitu sadar penuh. Itu hadir dalam momen sambil terhubung dengan Tuhan. Itu mirip sama mindfulness dari aspek spiritualnya. Muraqabah ini yang kita pelajarin di Supistik ya? Benar sekali. Ya, benar sekali. Pak Barat. Kalau refleksi diri kita biasanya gitu kan, setiap minggu. Good. Nah, terus menurut Al-Ghazali, kenapa sih manusia itu mudah sekali cemas? Selain, kalau menurut aku ya, selain dari pemikiran, cara dia berpikir, selain itu apa sih? Kalau menurut aku ya, karena manusia itu terlalu takut. Benar, terlalu memikirkan yang gak pasti. Iya, kan itu sebenarnya kan belum terjadi gitu. Tapi kita manusia tuh udah kebiasaan mikir kemungkinan paling buruk. Karena orang sih untuk menyiapkan ya, antisipasi. Ya. Padahal itu sebenarnya bukan menyiapkan kita, malah bikin kita kadang makin takut gitu. Ya. Jadi kalau berlebihan tuh bisa mengakibatkan ini ya, gangguan gitu. Jadi kayak gampang overthinking gitu. Terus kenapa sih manusia tuh sering merasa nggak puas? Kalau pandangan Al-Ghazali itu gimana? Menurut Al-Ghazali ya, itu karena nafs kita tuh kayak nggak punya batas. Jadi kita tuh kalau diturutin terus, manusianya akan capek sendiri. Berarti itu kayak orang yang nggak bisa bedain mana yang dia butuhin sama yang dia keperluan sama kebutuhan. Karena kita tuh kalau kata orang sih, kalau mau punya sesuatu terus rasanya enak gitu, itu tuh kuncinya ada di keterbatasan. Terakhir nih, aku mau tanya,
tadi kan ada dijelasin self healing ya, Iya. healing journey ya nggak sih? Iya. Nah, gimana sih caranya Al-Ghazali itu ngajarin self healing? Oke, jadi Al-Ghazali itu mengajarkan self healing dengan cara kita mengenali dulu diri kita sendiri. Gimana sih kita itu, apa sih ketakutan kita, apa sih kelebihan dan kekurangan. Terus catat dosa dan kesalahan. Oke, tapi kan dosa dan kesalahan ini kita Nggak bisa mengukur kan? ya sebenarnya. biasanya nggak sadar mana yang menjadi kesalahan kita gitu. Bisa jadi kan yang menurut kita udah pas aja, nggak taunya itu adalah Salah. kesalahan gitu. Nah, selanjutnya itu makanya dia nyuruh evaluasi setiap malam. Ya. Kalau di psikologi, di matkul sebelah, kan kita tuh ada tugas tiap minggu untuk refleksi diri. Nah, itu guys pentingnya. Terus kita juga bisa sih latihan kecil, kayak mirip jurnal refleksi gitu. Kalau menurut kamu ini bisa membantu nggak sih? Apa sih namanya itu kayak afirmasi positif? Iya, Itu membantu bisa. Karena kita sebenarnya kan diri kita tuh apa yang kita tanamkan di dalam hati. gitu ya. Oke, berarti itu tadi penjelasan dari konsep Al-Ghazali dengan psikologi modern zaman sekarang. Jadi pertanyaan kami sudah habis guys. Pertanyaannya sudah habis, sudah terjawab semua. Semoga dapat membantu kalian dan sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.